Penelitian Tanaman Padi Balitbangtan Kementerian atau yang mewakili yaitu Bapni Lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Semak bergabung kepada seluruh mahasiswa Fakultas Universitas Lambung Mangkurat dan seluruh peserta kuliah umum dari institusi lainnya. Dengan mengikuti acara kuliah umum dengan tema ini Selasa 24 Agustus. Kuliah umum pada pagi hari ini terselenggara dari kerjasama antara Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat dengan Balai Besar Penelitian Tanaman Padi Sukamandi. Selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada seluruh peserta dimohon dalam posisi duduk siap. Terima kasih. Kepada peserta dipersilahkan untuk duduk ke posisi semula. Demi kelancaran kuliah umum pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Selanjutnya adalah sambutan sekaligus membuka acara kuliah umum pada pagi hari ini, yaitu dari Bapak Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat, kepada Bapak Dr. Insinyur Arif Rahmat Maulana Akbar MSI IPU, saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Febri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Dr. Suprihanto SPMSI yang mewakili Bapak Yudi Sastro yang kebetulan berhalangan hadir pagi ini karena ada panggilan dari kementerian. Bapak Suprihanto dari Balai Besar Padi Sukamandi, selamat datang Pak di forum kuliah umum. Kuliah umum ini kuliah program rutin dari Fakultas Pertanian, Pak. Kebetulan hostnya pada bulan Agustus ini adalah dari program studi agronomi, di mana di sini telah hadir Pak Joko Purnomo sebagai Kaprodi dan ada Ibu Dewi Erika sebagai Sekretaris Prodi dan juga nantinya akan sebagai moderator. Bapak Ibu adik-adik sekalian yang hadir di kuliah umum pagi ini, saya ucapkan selamat datang di forum rutin Fakultas Pertanian. Saya menyampaikan salam dari Pak Dekan yang kebetulan harus menghadiri wisuda di Unlam hari ini ya. Wisuda dalam kondisi terbatas di beberapa gedung. Dan
untuk menjalankan prokes. Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian, kita harapkan materi yang terkait dengan aplikasi padi ini bisa digali sedemikian rupa karena Balai Penelitian Padi Sukamandi itu memang sentranya penelitian padi di Indonesia. Saya ada beberapa kali dulu Pak Supri pernah hadir di sana pada saat aku mendampingi teman-teman untuk penelitian di sana begitu ya, tempatnya cukup representatif, dan kebetulan saya tempo hari juga penelitian di Kerawang Pak. Oh iya. Jadi emang di daerah Kerawang, daerah Sukamandi kan memang sentranya padi di Jawa ya. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang akan disampaikan ini menjadi bekal kita, menambah wawasan kita untuk memperkaya keilmuan kita. Tanpa panjang lebar, kami sekali lagi atas nama Fakultas Pertanian mengucapkan terima kasih atas kesediaan Balai Besar Padi Sukamandi untuk memberikan materi kuliah umum seri 7, dan secara resmi kuliah umum seri ke-7 dengan judul Pengembangan dan Penerapan Padi Khusus di Indonesia dinyatakan dibuka. Demikian Mbak Febi, kami kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak sudah memberikan sambutan dan membuka kuliah umum kita pada pagi hari ini. Baiklah Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, sebelum kita melanjutkan ke acara selanjutnya, ada baiknya terlebih dahulu kita melakukan foto sesi bersama secara virtual. Mohon berkenan untuk menghidupkan videonya sehingga bisa di-capture atau di-screenshot nantinya oleh operator. Baik, sepertinya sudah dibuka. Kita mulai dari halaman yang pertama. 1, 2, 3. Halaman yang kedua. 1, 2, 3. Dan halaman yang ketiga. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kuliah umum dengan tema pengembangan dan penerapan padi khusus di Indonesia akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Ibu Dr. Dewi Erika Adriani, SPMP. Beliau lahir di Banjarbaru pada tanggal 13 April 1976. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 di program studi budidaya pertanian Universitas Lambung Mangkurat, kemudian melanjutkan pendidikan S2 di program studi agronomi Universitas Lambung Mangkurat. Pendidikan S3 beliau tempuh melalui jalur double degree dari IPB dan Montpellier Subagro, Prancis. Saat ini beliau bekerja sebagai dosen di program studi agronomi Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat. Selain itu, beliau juga terlibat aktif sebagai peneliti pada berbagai penelitian dan mempublikasikan hasil penelitian pada berbagai jurnal dan konferensi tingkat nasional dan internasional, misalnya di beberapa negara seperti India dan Australia. Selanjutnya, saya serahkan dengan hormat kepada Ibu Dr. Dewi Erika Adriani untuk memandu kegiatan kuliah umum pada pagi hari ini. Terima kasih kepada pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Pertanian ULM. Yang saya hormati narasumber kita hari ini yang akan memberikan materi kuliah umum, Bapak Dr. Suprihanto, SPMSI, rekan kolega, sesama dosen dan peneliti, serta adik-adik mahasiswa yang saya banggakan. Izinkan saya untuk memandu kuliah umum pada hari ini. Namun sebelumnya mohon izin Pak Suprihanto membacakan kurikulum vitae Bapak. Bapak Dr. Suprihanto SPMSI, lahir di Bantul, tanggal 15 April 1973. Berdekatan kita Pak ya, waktu lahirnya. Riwayat pendidikan beliau strata 1 dari Fakultas Pertanian UGM, lulus tahun 1998.
melanjutkan ke pasca sarjana IPB, lulus tahun 2005, dan kemudian lanjut mengambil program doktor di pasca sarjana UGM dengan minat studi fitopatologi. Riwayat pekerjaan, beliau bergabung di Balai Penelitian Tanaman Padi sejak tahun 1999 ya, sebagai meneliti dari jabatan fungsional, jabatan struktural, serta koordinator kebun percobaan BB Padi Kuningan, hingga yang terakhir sejak tahun 2017 sampai sekarang menjabat sebagai Kepala Bidang Kerjasama dan Pendayagunaan Hasil Penelitian BB Padi. Ada beberapa publikasi di sini yang utamanya terkait dengan virus ya Pak ya, virulensi, tapi khususnya tentu saja padi ya. Dan yang terakhir tahun 2016 ya, ini mengenai preferensi wereng batang coklat terhadap varietas padi. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan terkait kurikulum vitae narasumber kita hari ini. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak, apakah dibantu oleh operator Pak untuk menayangkan materinya atau dari Bapak sendiri? Baik, terima kasih Bu Dr. Dewi Erika selaku moderator. Yang kami hormati Bapak Wakil Dekan Bidang Akademik Universitas Lampung Mangkurat, Bapak Dr. Arif Rahman, dan Bapak Ibu hadirin sekalian pada kuliah umum pagi hari ini. Terima kasih waktunya. Saya coba akan share screen. Mohon maaf, bisa terlihat Bapak Ibu? Sudah terlihat Bapak, sudah jelas. Baik, terima kasih atas waktunya pada pagi hari ini. Kami dari Balai Besar Penelitian Tanaman Padi diberi kepercayaan untuk menyampaikan tentang pengembangan dan penerapan padi khusus di Indonesia. Kebetulan karena Pak KBP Padi ada khusus undangan ke kementerian, sehingga beliau mewakilkan kepada saya. Dan saya sebenarnya background saya lebih terkait ke hama penyakit Bapak Ibu sekalian. Beberapa teman saya di Unlam juga ada dulu. Ada Bu Nur Aidawati juga, itu teman waktu kuliah juga. Baik, meskipun demikian karena saya memang ditugaskan di bagian kerjasama dan pendayagunaan hasil penelitian, jadi kami juga menangani semua hal terkait pada diseminasi dari hasil inovasi tanaman padi. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan sesuai dengan permintaan, topiknya adalah pengembangan dan penerapan padi khusus di Indonesia. Nah, sebagai pendahuluan bahwa saat ini telah mengalami perubahan ya tentang apa? Yang dulunya itu kita selalu disampaikan ya bahwa menu 4 sehat 5 sempurna. Jadi mulai dari makanan itu harus ada nasi, kemudian ada lauk, kemudian ada sayur, buah, kemudian sempurnanya apabila ditambah dengan susu. Kemudian pada saat ini mengalami perkembangan sesuai dengan apa namanya? Akan kesehatan tentunya selalu berubah ya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah khususnya. Sekarang berkembang pada bentuk visual dari
pedoman gizi seimbang Indonesia, yaitu ada tumpeng gizi seimbang di sini, bahwa selain kita itu memenuhi kebutuhan akan karbohidrat, juga kita juga harus memenuhi beberapa kriteria di sini, baik itu protein nabati, kemudian sayur-sayuran, kemudian juga minyak, garam, protein hewani, dan juga buah-buahan. Ini ada porsi-porsinya sudah ada, sehingga itu yang memenuhi untuk kriteria gizi seimbang bagi kita. Kemudian ditambah lagi pada ini adalah penggunaan pangan fungsional. Nah, mana bisa tutup. Jadi sebenarnya apa itu beras? Kalau kita bicara masalah beras, kalau dulu kita hanya bicara masalah beras itu sepertinya hanya untuk memenuhi pangan sumber karbohidrat saja, kan seperti itu kalau dulu. Tetapi saat ini perkembangan sehingga kita tidak hanya memenuhi pangan fungsional saja, tetapi bukan hanya sekedar pangan sumber karbohidrat, tetapi sebenarnya beras yang kita harapkan ke depannya itu juga mengandung zat gizi yang lainnya, mengandung protein, mengandung lemak, kemudian vitamin, zat bioaktif seperti antioksidan ya, untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan menangkal ataupun mencegah berbagai penyakit. Nah, sehingga di sini beras itu peranannya mempunyai peranan tertentu, yaitu memiliki fungsi ekstra sebagai sumber gizi, atau kita kenal di sini adalah sebagai pangan fungsional. Nah, kalau kita bicara pangan fungsional, maka pangan fungsional ataupun yang berklaim sebagai pangan fungsional ini mengandung satu atau lebih komponen bioaktif. Yang berdasarkan kajian ilmiah itu tentunya secara klinis itu benar-benar mempunyai fungsi fisiologis, bermanfaat bagi kesehatan, kemudian juga mengandung gizi dan fungsi kesehatan ataupun fungsi yang lainnya. Jadi beras seperti ini sebenarnya saat ini sudah mulai dikembangkan sebagai beras yang berpigmen, misalkan beras merah, beras hitam, ataupun beras-beras lain yang mempunyai kandungan nutrisi yang lain ya, seperti misalkan zinc ataupun Fe, kemudian kandungan vitamin A dan sebagainya. Ini kita bisa kembangkan sebagai pangan-pangan fungsional. Nah, kalau kita bicara masalah gizi ya, tentunya di Indonesia ini ternyata masih ada proporsi anemia atau kekurangan gizi, terutama Fe, itu pada ibu hamil itu dari pada tahun 2018, ini data terakhir masih 2018, kita itu sekitar 48,9%, jadi proporsi yang anemia. Kemudian terkait pada balita yang stunting ataupun pendek ya, ini di Indonesia itu masih lebih 30,8%, sebenarnya kalau rata-rata 30,8%, tetapi di beberapa daerah itu lebih dari 30,8%. Juga ada defisiensi vitamin A itu sekitar 14,6%. Nah, ini data tahun 2013 dan 2018 terkait proporsi status gizi untuk yang stunting ya, stunting. Jadi di beberapa provinsi ini lebih dari 30,8% tadi, jadi lebih dari rata-rata nasional. Ini yang paling tinggi itu ada di Nusa Tenggara Timur sekitar 40,6% di tahun 2018. Kalau di Kalimantan Selatan ini ya masih lebih tinggi dari
rata-rata nasional. Kemudian kalau kita bicara tentang padi khusus, di sini apa itu beras khusus ya? Beras khusus adalah beras yang diproduksi untuk memenuhi segmen tertentu. Jadi menurut Permentan nomor 31 tahun 2017 ini yang dimaksud dalam termasuk beras khusus itu adalah beras merah, beras hitam, kemudian ada beras ketan dan beras dengan persyaratan tertentu. Di sini bisa masuk juga seperti beras-beras untuk substitusi impor, misalkan ada beras-beras japonika, kemudian ada beras-beras tipe basmati dan sebagainya bisa masuk ke dalam dengan persyaratan tertentu ini. Kemudian ada beras dengan persyaratan tertentu ini di sini sudah saya sampaikan ada beras basmati japonika. Ini masih sedikit sebenarnya beras yang masuk ke dalam kriteria ini. Jadi ini masih peluangnya banyak untuk kegiatan penelitian menghasilkan varietas-varietas yang terkait dengan beras, baik itu beras merah, beras hitam, maupun beras dengan persyaratan tertentu. Padi fungsional adalah padi dalam kelompok tadi ya, fungsional ini merupakan bagian dari kelompok padi khusus ya. Ini merupakan padi yang mengandung substansi aktif di dalam endospermnya maupun pekatul dan embrionya ya. Karena sebagian juga ada yang padi fungsional ini hanya di kandungan zat tertentunya itu ada di bekatulnya, tetapi ada juga yang di embrionya dan ada juga yang baik itu di bekatul maupun sampai ke embrionya. Nah, ini mempunyai nilai tambah untuk kesehatan tentunya. Kemudian padi fungsional melalui biofortifikasi. Sebenarnya untuk membentuk padi fungsional bisa saja melalui fortifikasi. Fortifikasi itu dengan penambahan dari beras yang sudah dihasilkan itu ditambah zat tertentu, misalkan provitamin A ataupun yang lainnya termasuk zinc dan sebagainya, itu melalui penambahan setelah dalam bentuk beras. Tetapi akan lebih menguntungkan kalau padi fungsional itu dibentuk melalui biofortifikasi, artinya melalui perakitan varietas padi fungsional, yaitu dari pemuliaan ya, proses pemuliaan yang bertujuan untuk mendapatkan varietas unggul berpotensi hasil tinggi sekaligus mempunyai kandungan unsur mikro, vitamin dan zat gizi lain yang berguna bagi kesehatan. Jadi kalau dengan menggunakan padi-padi fungsi biofortifikasi ini tentunya ada banyak keuntungan di sini. Baik itu nutrisi yang tersedia di dalam berasnya itu nanti akan dalam bentuk alaminya, artinya tidak ditambahkan, tetapi melalui sistem budidaya dia akan langsung hasilnya mengandung dari yang kita harapkan. Kemudian hanya memerlukan sekali entry berupa benih varietas untuk diadopsi. Bukan setiap kali hasil berasnya kita tambahkan zat tertentu tadi, tetapi hanya melalui benih ditanam hasilnya sudah mengandung kandungan gizi yang kita harapkan. Itu melalui biofortifikasi. Kemudian juga terjadinya sustainable, ya, artinya terus menerus ya. Ini bisa digunakan kapanpun, dimanapun, di sepanjang varietas itu ditanam. Jadi dan cara budidayanya juga ini sebenarnya sama dengan budidaya varietas yang lain. Nah, sehingga dengan menghasilkan dengan budidaya varietas
biofortifikasi, hasil biofortifikasi tadi itu otomatis hasilnya sudah mengandung gizi yang kita harapkan dan langsung bisa dikonsumsi masyarakat. Jadi secara kultural juga akan lebih mudah diterima karena ini bahan pokok ya, makanan pokok padi. Jadi seperti orang biasa makan beras gitu, dengan makan beras tetapi secara tidak sadar pun orang sudah bahwa itu sudah terkandung di dalamnya ada beberapa gizi yang terkandung. Kemudian konsumsi juga secara rutin, masyarakat akan karena sudah biasa makan beras, makan nasi, sehingga konsumsi akan secara rutin lebih murah dan mudah diserap oleh tubuh tentunya. Kemudian dapat dilakukan dalam skala yang besar, karena memang beras ataupun nasi itu sudah menjadi bahan makanan pokok bagi bangsa Indonesia, sehingga tentunya dalam skala besar itu sudah biasa dikonsumsi. Kemudian dalam jangka panjang juga lebih efisien dari segi treatment maupun distribusi materinya, karena ini sudah berjalan. Mohon maaf nih agak. Nah, beberapa varietas padi khusus dihasilkan oleh Badan Litbang Kementerian Pertanian. Sebenarnya kalau bicara varietas, Badan Litbang Kementerian Pertanian ini sudah melepas lebih dari 300 varietas dengan berbagai karakteristik tertentu, yaitu memenuhi untuk agroekosistem, baik itu padi sawah, lahan irigasi, padi lahan kering, lahan koko, kemudian padi untuk lahan rawa, dan juga untuk memenuhi agroekosistem tertentu, misalkan untuk di lahan salin, kemudian juga di cekaman, baik itu biotik maupun abiotik. Nah, khusus untuk padi khusus, Balai Besar Penelitian Tanam Padi Badan Litbang Kementerian Pertanian juga sebenarnya sudah merilis banyak varietas sebenarnya, tapi untuk padi-padi seperti berpigmen ya, seperti beras merah, beras hitam, kemudian dengan kandungan nutrisi tertentu seperti zinc dan sebagainya, ini memang belum banyak dihasilkan, tetapi untuk padi beras ketan misalkan itu sudah lebih banyak sebenarnya dari tahun-tahun yang lalu. Nah, mohon maaf. Jadi ada beberapa padi khusus yang dihasilkan oleh BP Padi. Contohnya di sini ada Baroma. Jadi Baroma ini adalah padi basmati aromatik. Jadi padi tipe basmati. Ini dirakit memang untuk memenuhi segmen tertentu, karena kita selama ini untuk memenuhi beras-beras basmati untuk memenuhi restoran-restoran dari Timur Tengah misalkan yang ada di Indonesia ini selama ini masih impor, sehingga kebutuhan ini masih diambil dari luar. Untuk itu dengan kita rilis varietas Baroma ini baru satu-satunya yang tipe basmati yang dilepas. Ini harapannya tentunya akan menjadi substitusi impor tentunya, dan bahkan kita mengharapkan untuk ekspor, karena sudah beberapa perusahaan bahkan akan mengembangkan untuk ekspor. Kemudian ada juga tipe Japonica di sini, yaitu kita sudah melepas ada tipe Japonica adalah Tarabas varietas, baru satu-satunya juga varietas tipe Japonica yang ada di Indonesia, yang sudah adaptif tentunya ya. Sebenarnya kalau dari segi umur hampir sama ya, hanya sekitar 120-130 hari. Kemudian kalau produktivitas memang untuk tipe Baroma tadi, tipe basmati tadi bisa tinggi sampai 8 ton. Tetapi untuk Tarabas ini masih relatif rendah, hanya sekitar 4,1 ton per hektar.
Tetapi tipe ini karena masih baru ada satu-satunya, ini juga ternyata banyak diminta, terutama di Jawa Barat ini dikembangkan untuk beberapa segmen, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pada restoran ataupun rumah makan Asia Timur seperti rumah makan Jepang, Korea, dan sebagainya. Nah, kemudian ini kalau bicara tadi yang Baroma, ini sebenarnya Baroma ini persilangan dari basmati dengan galur-galur yang ada di Indonesia, sehingga ini sudah disesuaikan lah, sudah adaptif dengan kondisi di Indonesia. Jadi potensi hasilnya 9,18 ton ya. Ini kalau dari segi umurnya ya basmati ini sebenarnya hampir sama dengan varietas-varietas kita ya, seperti Ciherang, IR64 sekitar 113-115. Ya. Kemudian untuk kandungan kadar amilosanya 25,6%, jadi ini termasuk pera. Memang basmati, tipe basmati itu memang varietasnya adalah pera ya. Kemudian ciri khasnya itu adalah panjang, kulirnya panjang, pera, ya, ramping ya. Jadi kalau di tanah itu bisa pemanjangan itu bisa 2 kali lipatnya. Jadi berasnya sudah ramping, panjang, kalau di tanah akan memanjang bisa sampai 2 kali lipatnya. Jadi itu memang tipe dari basmati. Dan Baroma ini selain merupakan tipe basmati juga dia aromatik, artinya wangi. Juga mempunyai ketahanan juga terhadap wareng batang coklat maupun penyakit kresek, blas, dan ini dirilis pada tahun 2019. Nah, ini untuk beras basmati memang dipakai untuk memenuhi harapan ekspor ya, ekspor untuk di daerah Timur Tengah, Eropa maupun Amerika Utara. Ini ditanam di Indonesia. Ini sebenarnya kemarin juga ada permintaan dari pihak swasta sebenarnya akan mengembangkan tipe basmati ini. Kemarin ada permintaan juga beberapa kali itu untuk benih sumbernya dari ke kita, ke BP Padi. Mudah-mudahan nanti bisa berkembang juga untuk terutama untuk memenuhi kebutuhan ekspor. Nah, ini keunggulan Baroma dibandingkan basmati yang ada di luar ya. Ini hasil penelitiannya teman-teman pemulia. Ini ternyata Baroma ini potensi hasilnya di Indonesia itu bisa 9,18 ton. Sementara kalau kita mengambil benih dari luar ditanam di Indonesia itu karena belum adaptif ya, tentunya dia akan rendah, hanya 5,5 ton. Rata-ratanya juga hanya 4, sementara kalau Baroma kita itu sudah lebih dari 6 ton. Umurnya hampir sama memang sebenarnya. Kemudian ketahanan terhadap OPT tentunya itu akan menjadi pertimbangan kalau kita akan mengembangkan baik itu basmati maupun Baroma yang sudah dirilis di Indonesia. Nah, kemudian untuk tipe Japonica seperti Tarabas tadi, satu-satunya varietas tipe Japonica, ini merupakan beras khusus yang satu-satunya di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan hotel, ya, restoran bernuansa Asia Timur. Ciri khasnya adalah dia sangat pulen ya, sangat pulen atau dibilang sticky rice gitu. Ini dilepas sebenarnya sudah dari tahun 2017. Kemudian lebih banyak dikembangkan sebagai varietas untuk sebagai padi
premium. Nah, ini nilai jualnya akan tinggi, melebihi dari varietas-varietas biasa, sehingga meskipun produktivitasnya itu relatif rendah ya, tadi hanya 4, sekian ton, tetapi kalau dari segi nilai jualnya sebenarnya karena dia digolongkan sebagai beras premium itu akan lebih tinggi, bisa 2 sampai 3 kali bahkan lipat. Halo, mohon maaf, masih bisa? Ya, silakan Pak. Masih Oh, iya. Lanjut Pak, silakan. Baik. Ini agak mau bergeser ya. Baik, padi berpigmen untuk kesehatan ini memang tidak semua varietas yang dihasilkan itu juga tidak semuanya itu kandungannya itu ada di sampai ke embrionya ya, kadang-kadang hanya ada di kulit arinya. Jadi itulah makanya nanti dalam pengelolaan secara pasca panennya juga ini menjadi perhatian juga, karena bagaimanapun ada beberapa beras yang misalkan beras merah kalau itu disosok sampai sekian persen sampai 80%, kadang-kadang kandungan yang kita harapkan justru hilang kan begitu, sehingga nanti dalam pasca panennya itu akan penting kita perhatikan. Beras merah maupun beras hitam ini biasanya di lebih banyak kandungan nutrisi yang kita harapkan itu pada beras pecah kulit ya, tanpa penyosohan. Meskipun itu teksturnya tentu akan berbeda ya, agak kenyal dan mungkin agak perah jadinya. Kemudian beras merah maupun beras hitam mengandung antioksidan, ini seperti antosianin, proantosianidin, kemudian fenolik asid, flavonoid, tokoperol, tokotrinol, dan Y-orisanol. Ini secara umum gitu ya. Nanti kita lihat yang ada di beras-beras kita. Kemudian beras berpigmen ini tentunya sudah diketahui untuk menurunkan risiko penyakit kronis seperti diabetes, kanker, dan sebagainya. Nah, selain tadi kita sampaikan padi khusus yang untuk memenuhi ekspor, ini untuk padi berpigmen, padi fungsional, ini sebenarnya sudah dilepas untuk padi varietas, untuk padi merah ya, itu sebenarnya sudah lama ya. Dulu ada Aek Sibundong, sebenarnya Aek Sibundong itu dilepas sebagai beras merah pertama kalau nggak salah, itu sudah dari sejak tahun 2000-an. Nah, tetapi Aek Sibundong kurang berkembang karena segmen yang banyak diminta itu ternyata adalah beras merah yang tipenya itu pulen ya, terutama untuk daerah-daerah di Jawa. Kalau untuk yang di Sulawesi misalkan ataupun di Kalimantan itu memang lebih ke yang perah. Nah, kemudian untuk itu pada tahun 2012 kita melepas varietas padi Inpari 24 Gabusan, ini juga beras merah, tetapi yang sudah mempunyai rasa atau tekstur nasinya itu pulen. Nah, ini kemudian mulailah berkembang terutama di Jawa ya, ini untuk padi beras merah. Itu ada Inpari 24 Gabusan. Ini sebenarnya kalau dari umur tanaman itu hampir sama dengan varietas-varietas biasa, hanya sekitar 111 hari. Kemudian dia juga mempunyai tekstur pulen tadi saya sampaikan, kemudian juga rata-rata hasilnya itu bisa lebih dari 6 ton, bahkan potensi hasilnya sekitar 7,7 ton. Ini dari hasil penelitian teman-teman.
juga mempunyai ketahanan terhadap hama maupun penyakit tertentu seperti wareng batang coklat, kemudian juga HDB, dan ini cocok untuk ditanam di dataran rendah sekitar 0 sampai 600 meter dari permukaan laut. Jadi untuk padi sawah irigasi khususnya. Nah, kemudian yang lain ini pada tahun 2019 ya, itu kita melepas varietas padi merah juga. Ini padi merah aromatik atau kita namakan pamera. Jadi pamera, padi merah aromatik ini selain merah dia juga wangi. Ini umurnya juga hampir sama, hanya sekitar 113 hari setelah sebar ya. Selalu kita kalau bicara umur adalah setelah sebar, artinya dari seed to seed itu umur padi. Potensi hasilnya itu sekitar 11,33 ton per hektar dengan tekstur nasi sedang. Ini memang bukan perak tetapi agak pulen ya. Kemudian ketahanan terhadap hama penyakit juga kita rakit terutama terhadap wareng batang coklat, kemudian hawar daun bakteri dan juga blas. Ini untuk ditanam juga di daerah-daerah lahan irigasi sekitar 0 sampai 600 meter dari permukaan laut. Kemudian ada juga beras merah pulen, ini namanya pamelen, padi merah pulen. Jadi secara umur hampir sama, tapi potensi hasilnya ini juga lebih dari 11 ton dengan tekstur nasi pulen, makanya kita namakan pamelen. Jadi juga mempunyai ketahanan terhadap biotik, WBC, terhadap hawar daun bakteri, dan juga beberapa ras blas bahkan tungro. Jadi selain keunggulan kandungan pigmen tadi ya, ini juga mempunyai ketahanan terhadap OPT. Ini sangat penting untuk pengembangan di lapangan. Jadi kandungan total dari senyawa fenolik dari beras pamelen ini sekitar berapa ini? 6929,8. Ini pada kondisi beras pecah kulit. Kemudian untuk beras hitam, kita juga sudah melepas yang namanya jeliteng, Jeliteng memang artinya hitam. Beras hitam ini baru satu-satunya padi beras hitam yang dilepas. Ini mempunyai kandungan antosianin sekitar berapa 7.000 sekian ya. Ini miligram per gram ya, pada kondisi beras pecah kulit. Ini umur tanaman juga tidak jauh berbeda dengan yang lain. Kemudian potensi hasilnya juga lebih dari 9 ton dan ini juga dikenal sebagai tekstur yang pulen. Juga mempunyai ketahanan terhadap beberapa hama dan penyakit, khususnya wareng batang coklat, hawar daun bakteri. Kemudian ada juga arumba, jadi Inpari arumba. Ini juga padi sawah irigasi beras merah ya, padi merah aromatik ya. Sama ini juga padi merah dan aromatik, tetapi bentuk bulirnya agak berbeda. Kalau tadi itu adalah yang panjang ramping, ini yang agak bulat. Karena beberapa daerah itu menghendaki untuk varietas-varietas yang bentuknya juga ternyata berpengaruh terhadap preferensi, sehingga kita melepas juga varietas dengan bentuk yang berbeda. Dalam hal ini ada panjang ramping, ada ini yang bentuk pendek dan agak bulat gitu. Potensi hasilnya juga lebih dari 10 ton. Kemudian mengandung senyawa fenolik tinggi sekitar 450,9 ppm. Kemudian ini juga pulen, kemudian punya ketahanan terhadap wareng batang coklat maupun blas.
Kemudian yang lain ini adalah termasuk dalam padi khusus, ada paketih. Paketih itu adalah padi ketan putih. Jadi padi ketan, sebenarnya kalau untuk padi ketan kita sudah merilis banyak sekali, tetapi ini yang baru adalah paketih. Yang lama ada Ciasem, ada juga beberapa varietas yang lain. Kemudian untuk paketih ini umurnya tidak jauh berbeda, sekitar 118 hari. Kemudian potensi hasilnya juga lebih dari 9 ton. Kemudian tekstur nasi, ini karena padi ketan ya. Kemudian kadar amilosanya rendah 4,4% karena padi ketan. Juga ini mempunyai ketahanan terhadap BPC maupun HDP dan juga BLAS. Kemudian untuk memenuhi di agroekosistem padi rawa sebenarnya kita juga punya purwa namanya. Jadi varietas purwa ini adalah pulut rawa, artinya beras ketan untuk lahan rawa. Untuk purwa ini juga ini umurnya agak lebih panjang, sekitar 121 hari, lebih panjang dari varietas-varietas biasa seperti Ciherang dan sebagainya. Tetapi potensi hasilnya untuk di lahan rawa ini sekitar 6,7 ton, ini sudah termasuk tinggi untuk di lahan rawa. Kemudian kadar amilosanya rendah 3,8% karena ini ketan. Kemudian mempunyai ketahanan terhadap hawar daun bakteri, BLAS, dan juga toleran terhadap racunan Fe maupun salinitas ya. Karena untuk di lahan-lahan rawa itu biasanya kandungan besinya tinggi ya, irit ya, sehingga diperlukan varietas yang mempunyai ketahanan atau toleran terhadap Fe tadi. Kemudian ini memang bisa ditanam di lahan baik pasang surut, ya, rawa pasang surut maupun di rawa lebak. Kemudian padi khusus yang lain itu ada Inpari IR Nutrising. Padi Inpari IR Nutrising ini dilepas tahun 2019 sebagai varietas unggul baru padi dengan kandungan zinc. Ya. Rata-rata kandungan zinc pada Inpari IR Nutrising ini sekitar 29,54 ppm, tetapi potensi kandungannya bisa 34,51 ppm. Ini bisa dipengaruhi oleh cara budidaya, meskipun tidak banyak pengaruh, kemudian juga oleh kondisi lahan. Di beberapa tempat bisa mencapai pada potensi kandungan sampai 34,51 ppm ini. Jadi kalau dari segi morfologinya ini juga hampir sama dengan varietas yang disukai oleh masyarakat, sehingga ini juga menjadi berpotensi untuk dikembangkan dengan baik. Dari tekstur nasinya juga agak pulen ya. Kemudian kalau rata-rata hasil ini setara dengan Ciherang sekitar 6,21 ton tadi. Sehingga kalau kita kembangkan itu bisa, karena produksinya sama ya, dengan cara budidaya yang sama dengan Ciherang, ternyata bisa dihasilkan dengan rata-rata hasil yang hampir sama dengan Ciherang juga. Sementara pada varietas ini, pada berasnya sudah mengandung kelebihan lain, yaitu kandungan zinc yang tinggi. Umurnya juga hampir sama, sehingga ini akan sangat memudahkan dalam pengembangannya. Di samping Inpari IR Nutrising, kita juga telah merilis terakhir ini varietas padi untuk lahan kering, padi gogo, tetapi dengan zinc yang tinggi. Kalau tadi Inpari IR Nutrising itu untuk lahan sawah irigasi, sementara untuk Inpaku 13 Fortis ini adalah untuk lahan padi, untuk padi gogo. Potensi kandungan zincnya juga bisa mencapai 34 ppm.
bahkan kandungan proteinnya sekitar 9,83%. Rata-rata hasilnya cukup tinggi, lebih dari 6 ton dengan potensi hasil lebih dari 8 ton. Ini juga mempunyai ketahanan terhadap blas, kemudian keracunan aluminium yang terjadi di sebagian besar lahan kering kita itu biasanya ada AL-nya tinggi, kemudian juga serangan blasnya tinggi, sehingga ini bisa menjadi salah satu alternatif untuk pengembangan di lahan kering. Sementara untuk pengembangan padi khusus, target pengembangan Inpari Nutrising ini sebenarnya kalau untuk varietas-varietas padi fungsional yang padi-padi beras berpigmen itu sudah kita diseminasikan di seluruh Indonesia melalui BPTP, ya, melalui BPTP, kemudian juga melalui berbagai demplot, demfarm yang kita lakukan, BPTP seluruh Indonesia. Nah, khusus untuk Inpari IR Nutrising, karena ini menjadi program prioritas nasional di Bappenas untuk mengatasi stunting, maka ini akan lebih cepat berkembang. Pada tahun 2020 saja ini sudah oleh Bappenas itu ditetapkan luasannya itu sampai 10.000 hektar. Kemudian tahun 2021 itu 50.000 hektar. Dan nanti target tahun 2022 ini akan ditingkatkan sampai 100.000 hektar pengembangannya. Jadi untuk memenuhi atau untuk penanggulangan stunting yang terjadi di Indonesia. Jadi terutama pengembangannya adalah didekatkan pada daerah-daerah yang mengalami stunting cukup tinggi seperti pada peta ini. Ini adalah lahan-lahannya yang dipakai untuk pengembangan padi Inpari IR Nutrising. Di tahun 2022 ini di NTT ini akan dikembangkan di sana itu proporsinya lebih besar dari tempat yang lain. Nah, jalur-jalur pengembangan yang sudah dilakukan dari teman-teman di Litbang itu melalui diseminasi, baik itu formal melalui lembaga pemerintah maupun informal. Ini kita sudah masuk ke desa-desa juga melalui pemerintah daerah, itu juga kita melakukan pengembangan benih bahkan untuk dikembangkan oleh kelompok-kelompok tani. Jadi kita pengembangan benih, kemudian juga sebagai promosi juga. Kemudian kita melakukan sinergisme dengan lembaga lain seperti Bulog, kemudian program bantuan beras langsung oleh pemerintah daerah, kemudian bantuan benih, kemudian demplot dan penyuluhan secara masif ini kita terus lakukan sampai saat ini. Kemudian program kesehatan masyarakat melalui posyandu dan sebagainya. Ini tentunya kita bekerja sama dengan pemerintah daerah. Ya. Adapun dukungan dari BB Padi memang lebih banyak selain benih, juga benih pun kita lebih banyak ke benih sumber baik dari kelas breeder seed, kemudian foundation seed sampai stock seednya. Tetapi untuk benih sebarnya atau extension seednya itu sebenarnya ada di ranahnya, ada di teman-teman di penangkar maupun perusahaan benih swasta maupun masyarakat. Ini beberapa contoh benih sumber ya yang sudah dikeluarkan oleh BB Padi, benih sumber. Jadi yang sudah berkembang lebih dulu sudah banyak diminta oleh masyarakat, itu khususnya adalah Inpari 24 Gabusan. Ini adalah beras merah. Ini sudah lebih banyak di masyarakat dan bahkan sudah dikembangkan di beberapa
lokasi bahkan dikembangkan sebagai padi organik untuk beras merah. Kemudian Inparier Nutrising ini karena ada program pemerintah yang dicanangkan menjadi program prioritas oleh Bappenas, sehingga ini juga permintaannya tentunya jadi banyak. Ini benih sumber ya, karena benih sumber kan nanti untuk sampai ke menjadi benih sebarnya itu ada di ranahnya teman-teman di penangkar benih baik swasta maupun BPU, BPI, kemudian juga penangkar-penangkar perorangan. Kemudian yang ketiga ini Tarabas, ini juga sudah cukup banyak permintaan. Kemudian Paketeh dan sebagainya ini. Untuk Purwa memang cukup sedikit karena ini padi ketan untuk lahan rawa. Untuk lahan rawa memang peminatnya masih sedikit, meskipun juga ada yang mengembangkan padi ketan. Kemudian untuk Arumba juga masih sedikit, karena memang segmennya berbeda. Ini Arumba itu mempunyai bentuk bulir yang bulat, jadi hanya di daerah tertentu yang menyukai bentuk bulir yang bulat. Kemudian untuk ketersediaan benih saat ini di BB Padi, ini ada stok sekian ini. Jadi kita terutama BB Padi ini lebih tupoksinya adalah untuk benih sumber, sehingga kita hanya sampai ke kelas SS. Jadi BS, FS, dan SS. Jadi sebenarnya kalau kita runut, kebutuhan benih sumber untuk seluruh Indonesia yang sekitar 7, sekian ya, 7,4 juta hektar itu kalau dipenuhi dari benih BS-nya itu sebenarnya kalau dihitung tidak sampai hanya sekitar 80 kilo kalau kita hitung itu sebenarnya. 80 kilo benih BS. Artinya kalau 80 kilo itu diperbanyak ke FS, diperbanyak kemudian dari FS-nya ke SS, dan diperbanyak sampai ke ES, sebenarnya sudah memenuhi untuk kebutuhan nasional gitu kan. Tetapi kita tidak hanya memperbanyak benih BS itu hanya 80 kilo tentunya. Karena apa? Karena banyak benih yang harus, banyak varietas maksud kami yang harus diperbanyak. Kemudian juga selain itu juga digunakan untuk diseminasi, tidak semuanya untuk ditangkarkan ini, tapi juga sebagian besar juga untuk sebagian lagi untuk diseminasi. Karena beberapa varietas yang belum dikenal kan tentunya tetap harus diperbanyak. Jadi sehingga tidak hanya varietas-varietas yang sudah diminati, tetapi juga yang belum, yang baru pun, yang belum dikenal masyarakat tetap harus diperbanyak. Sehingga kita tetap memperbanyak benih sumber dari kelas BS, FS maupun SS ini juga cukup banyak. Nah, kemudian tentunya pengembangan dari varietas-varietas padi khusus itu harus didukung oleh teknologi budidayanya. Untuk itu sebenarnya beberapa teknologi budidaya yang sudah dikembangkan dan sudah dipakai oleh masyarakat. Untuk lahan sawah irigasi kita mengenal ada Jajar Legowo Super. Ini sebenarnya sudah dikembangkan sejak tahun 2008. Ini sudah dipakai oleh masyarakat dengan komponennya, baik itu varietas unggul baru, potensi hasil tinggi, terutama kalau kita akan mengembangkan varietas-varietas padi khusus, tentunya seperti varietas yang tadi sudah saya sampaikan. Kemudian penggunaan biodekomposer ini juga penting, ternyata untuk budidayanya. Kalau di Jajar Legowo Super kita biasanya menggunakan aplikasi biodekomposer seperti MDEC misalkan, ataupun M4 ya, itu juga bisa digunakan. Kemudian juga menggunakan aplikasi pupuk hayati untuk pelakuan benih. Kita biasa di sini kita menggunakan Agrimet. Ini akan meningkatkan vigornya, kemudian juga meningkatkan ketahanan terhadap serangan
penyakit terbawa tanah khususnya. Kemudian juga akan meningkatkan juga ketahanan terhadap OPT di lapangan. Kemudian dalam pemupukan kita melakukan penggunaan pupuk berimbang berdasarkan pada status hara di tanah. Ini kita biasanya diawali dengan penggunaan PUTS, perangkat uji tanah sawah, sehingga kita akan tahu sebenarnya status hara di tanah yang akan kita tanam itu seperti apa. Berapa kebutuhan N yang diperlukan, berapa kebutuhan P, berapa kebutuhan K, kemudian juga seperti apa kondisi pH-nya dan sebagainya. Dengan PUTS ini akan kita kenali lebih dulu dan kita akan melakukan antisipasi untuk pada saat di pertanamannya. Kemudian pengendalian OPT ini kita selalu mengedepankan penggunaan pestisida nabati, pestisida yang ramah lingkungan. Kemudian penggunaan alsintan untuk saat ini sudah sangat urgent dilakukan memang, terutama untuk transplanter maupun untuk panennya, karena kendala akan sumber daya manusianya pertanian ini sudah sangat berkurang, sehingga kita memerlukan alsintan. Kemudian untuk teknologi budidaya di lahan kering, kita juga sudah ada dan sudah dikembangkan, ini sudah diuji coba, bahkan dikembangkan di beberapa lokasi, beberapa daerah, penggunaan larikan Largo Super. Ini teknologi budidaya padi untuk lahan kering. Ini juga kita selalu mendahului dengan mengecek kondisi hara tanah, untuk status haranya seperti apa menggunakan PUTK, jadi perangkat uji tanah kering. Nanti akan ketahuan seperti apa kebutuhan N, P, maupun K, kemudian kondisi keasamannya atau pH-nya, dan sebagainya. Kemudian kita juga menerapkan penggunaan pupuk hayati pada paket teknologinya menggunakan Agris Plus. Kemudian pestisida juga nabati seperti bioprotektor ataupun yang lainnya. Kemudian juga penggunaan biodecomposer seperti Agrodeco. Ini juga sangat diperlukan pada lahan kering. Kemudian kita juga selalu menerapkan untuk pengendalian hama terpadu di lapangan dengan mengedepankan pada monitoring, yaitu penggunaan lampu perangkap, kemudian dengan perangkap feromon dan sebagainya. Kemudian juga untuk penggunaan mekanisasi pertanian. Bahkan untuk Largo Super juga kita penanaman ini tidak dilakukan secara kalau dulu itu dengan ditanam manusia langsung gitu ya, dengan tenaga yang cukup banyak. Tapi sekarang paling tidak menggunakan alat yang atabela, alat tanam benih langsung. Kalau untuk lahan kering, lahan gogo, ternyata akan lebih efektif dan efisien. Kemudian untuk di lahan rawa kita juga bisa menggunakan teknologi budidaya padi rawa, Raisa misalkan, ini lahan rawa intensif super aktual yang saat ini sudah dikembangkan dipakai untuk di lahan-lahan di food estate seperti di Kalimantan Tengah, ini menggunakan Raisa. Jadi dalam teknologi Raisa ini yang paling utama dan pertama harus dilakukan adalah pengelolaan tata air mikronya. Karena di lahan rawa ternyata seperti kita ketahui banyak kendala, khususnya adalah tentang cekaman akan pirit, ya, akan Fe yang tinggi, kemudian pH-nya yang sangat rendah, sehingga pengelolaan tata air mikro ini sangat penting. Kemudian juga pengaturan cara tanam ataupun populasi tanam, ini bisa dengan
tanam langsung, tetapi dengan ada jarak tertentu, ada larikannya misalkan, ataupun penggunaan jarak larikan tertentu. Kemudian varietas unggul baru, tentunya kalau kita mau mengembangkan varietas unggul khusus untuk padi khusus misalkan, itu juga menggunakan varietas untuk khusus lahan rawa juga, seperti tadi yang saya sampaikan. Untuk padi ketan misalkan bisa menggunakan Impara 7 bisa juga, kemudian juga varietas lain yang lahan rawa, khusus untuk lahan rawa. Kemudian untuk pupuk hayati juga diharapkan kita memakai pupuk hayati, misalkan untuk di lahan rawa itu ada Biotara misalkan, itu bisa dipakai. Kemudian ameliorasi, ini untuk kita bisa memanfaatkan pupuk kapur misalkan, kapur pertanian dan sebagainya. Kemudian pemupukan berimbang kita selalu mendasarkan pada hasil uji tentang kebutuhan atau status hara di dalam tanah. Untuk di lahan rawa kita ada PUTR, yaitu perangkat uji tanah rawa. Ini juga dengan cara ini akan diketahui status hara dari tanah yang akan kita tanami. Kemudian pengendalian OPT selalu mengedepankan untuk pengendalian terpadu, menggunakan bahan-bahan yang alami khususnya. Kemudian untuk ini juga penggunaan tanaman refugia juga penting. Sebenarnya tidak hanya di lahan rawa ya, di hampir semua baik lahan irigasi, lahan koko juga diperlukan untuk refugia untuk konservasi dari musuh alami hama. Kemudian penggunaan alat dan mesin pertanian ini juga sangat kita karena kondisi saat ini sumber daya manusia pertanian sudah khususnya tenaga kerja yang di lapangan itu sudah sangat minim. Nah, ini beberapa contoh ya bantuan benih pari nutrising yang diberikan pada masyarakat secara langsung juga kita, karena selain BP Padi penghasil benih sumber, ternyata kita juga mempunyai peran harus mendiseminasikan hasil penelitian secara langsung, sehingga kita pun kadang-kadang juga menyampaikan bantuan berupa benih-benih, tetapi kelas meskipun benih sumber biasanya kelas SS atau sebelum ke benih sebar. Nah, ini beberapa model pengembangan juga kita lakukan. Kita melakukan berbagai template, bantuan benih, dan sebagainya ke masyarakat. Nah, sebagai penutup bahwa peluang peningkatan kebutuhan padi ataupun beras khusus sejalan dengan peningkatan kesejahteraan, perubahan gaya hidup sehat, dan isu-isu kesehatan masyarakat, termasuk terkait dengan adanya pandemi COVID-19 ini, karena diperlukan upaya-upaya untuk memperbaiki imunitas tubuh. Tentunya ini sangat diperlukan peranan dari padi maupun beras khusus ini. Kemudian pengembangan PUB oleh BP Padi ini akan terus dilakukan mengikuti kebutuhan masyarakat, baik pasar lokal maupun untuk kebutuhan ekspor, serta tantangan dalam budidayanya di lapangan ini akan selalu kita perbaiki. Kemudian pengembangan padi khusus ini memerlukan program lintas sektoral tentunya, baik itu pusat maupun daerah, khususnya pengembangan padi khusus ini yang ditujukan untuk pengentasan akan permasalahan spesifik di masyarakat seperti stunting dan gizi buruk. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafahnya. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Pak Suprihanto atas penyampaian materi kuliahnya. Ini sangat menarik ya. Karena di kolom chat juga banyak sekali sudah pertanyaan, bahkan ada yang angkat tangan juga. Ini memang sangat menarik karena kita membahas mengenai makanan pokok
Indonesia, Pak ya. Betul. Tadi gitu. Jadi selalulah sangat menarik untuk didiskusikan. Mungkin saya bacakan dulu yang di kolom chat ya, Pak ya. Baik, Bu. Oke. Yang pertama dari Sanjes SP menanyakan water table untuk areal pirit seperti di food estate sekitar berapa meter di bawah permukaan. Kemudian pertanyaan kedua dari Endang Sulistiorini. Untuk hasil produksi nasional optimal berapa ton? Itu kan, dan di tingkat petani kisaran berapa? Oh, ini banyak pertanyaannya, Pak, maaf. Jadi yang pertama itu berapa produksi nasional optimal? Di kisaran petani berapa? Kemudian tadi sudah disampaikan juga ya mengenai sistem tanam Jajar Legowo Super. Itu bagaimana dengan yang sistem seri, Pak? Apakah juga sudah dilakukan di tingkat petani? Penanya ketiga, mungkin saya batasi 3 penanya dulu ya. Pertanyaan ketiga dari Pak Ediko. Ini kayak sepertinya dari Kapuas ya. Katanya Raisa belum ada dan hanya ada di Inpara 2 serta ada Galur Supadi mungkin yang sudah dicobakan. Lalu mohon petunjuk rejim pemupukannya untuk di Kapuas, khususnya varietas Raisa. Terima kasih. Mungkin Raisa ini sistem, maksudnya sistem teknologinya tadi ya. Oke, 3 penanya dulu, Pak. Ya. Mohon tanggapannya. Baik, terima kasih. Ini responnya cukup banyak ya. Akan saya coba untuk menjawab. Terkait yang pertanyaan pertama tadi dari Pak Sanjes ya. Iya, Pak Sanjes tentang SP. Di lokasi food estate itu ya, kedalaman piritnya kan. Nah, untuk food estate sebenarnya yang kami lakukan di Kalimantan Tengah itu di daerah termasuk di Belanti Siam, kemudian di daerah Kapuas juga di sana. Ini piritnya itu sebenarnya cukup dalam sebenarnya ya, lebih dari 1 meter lah sebenarnya. Jadi kalau pengolahan lahannya itu tidak terlalu dalam sebenarnya akan masih aman gitu. Artinya tidak sampai piritnya itu naik gitu kan. Ini pengalaman kami kemarin karena saya kebetulan juga sebagai pendamping food estate langsung di lapangan, jadi kami mempunyai banyak kegiatan di sana, baik itu pendampingan yang 2.000 hektar secara langsung, itu 2.000 hektar itu di antara yang 30.000 hektar sebenarnya, 30.000 hektar yang kita dampingi, tetapi kita mempunyai Center of Excellence-nya itu 2.000 hektar. Jadi kita mendampingi di 2.000 hektar itu lebih intensif. Itu juga kita pengalaman di situ memang sebenarnya petani itu sudah biasa menanam padi bahkan di lahan rawa, tetapi di situ dengan padi-padi varietas Inpari, artinya padi sawah irigasi ya. Karena kalau kita melihat lokasinya memang seperti lahan irigasi gitu ya. Memang tapi kita harus tetap menggunakan sistem budidayanya adalah lahan sebagai lahan rawa karena memang kondisi cekaman Fe-nya cukup tinggi, kemudian kandungan pH tanahnya cukup rendah itu yang sehingga di sana kita harus mengutamakan tata air mikronya. Tata air mikro kita harus utamakan. Itu dari pertanyaan pertama. Kemudian dari Bu Endang ini terkait pada produksi nasional. Nah, sementara sampai saat ini rata-rata produksi nasional itu untuk padi itu produktivitasnya itu masih sekitar 5,2, jadi hanya 5,2 ton per hektar. Itu nasional ya. Sehingga memang itu menjadi PR kita bersama bagaimana supaya meningkat. Paling tidak bisa 6 atau 7 bahkan itu harapan kita nasional ini. Karena kalau kita bicara per lokasi itu bisa berbeda-beda.
Ada yang memang untuk lahan-lahan seperti gogo, lahan kering ya, lahan rawa itu produksinya masih cukup rendah, sehingga itu akan menarik rata-rata nasional itu jadi rendah kan seperti itu. Tetapi kalau untuk lahan-lahan sawah irigasi itu memang kita sudah cukup tinggi ya, di beberapa lokasi itu ada sampai lebih dari 10 ton juga ada gitu kan. Ada yang sekitar 7 ton itu rata-rata untuk lahan irigasi masih sangat mungkin untuk dicapai. Kemudian kalau di petani sebenarnya petani ada beberapa daerah lokasi yang sangat ini dengan teknologi, artinya dia sangat terbuka dengan teknologi. Kalau kita ke lapangan, karena saya juga sebagai bagian saya adalah untuk diseminasi, jadi saya tahu kondisi di lapangan itu bahwa untuk lahan-lahan sawah irigasi, terutama untuk di daerah Jawa, kemudian di beberapa di Sulawesi. Kalau Kalimantan Selatan saya rasa sudah cukup bagus ya, Kalimantan Selatan di sana penerimaan inovasi teknologi sebenarnya cukup ini mudah, karena petani juga lebih kooperatif gitu ya untuk menerima inovasi teknologi. Kalau untuk sistem tanam Jarwo Super, nah Jarwo Super memang ini sudah dikembangkan di beberapa provinsi dulu dari Direktorat Jenderal Tanaman Pangan yang mengembangkan. Karena kalau tupoksi bibit padi kan lebih ke inovasi teknologinya. Pengembangannya ada di Direktorat. Jadi itu yang dilakukan oleh Direktorat. Memang selalu bekerja sama dengan kami, Badan Litbang Kementerian Pertanian ini. Pengembangan Jarwo Super ini sudah cukup intensif dilakukan. Kalau kita nanti bicara tentang khusus budidayanya, sebenarnya bisa satu SKS sendiri. Banyak sekali yang bisa saya sampaikan, karena kadang-kadang saya juga menyampaikan khusus untuk budidayanya gitu kan ya. Jadi ya, itu juga kalau untuk SRI ya, sebenarnya SRI ini juga potensinya cukup besar. Karena dulu pernah juga dikembangkan ya, cuma memang karena bukan tupoksi bibit padi ya. BP Padi dulu mengembangkan PTT ya, kemudian ada SRI di lapangan juga bagus sebenarnya, karena SRI juga sebenarnya lebih ramah lingkungan ya, seperti harapan kita juga arahnya adalah ke ramah lingkungan, jadi penggunaan bahan-bahan nabati, bahan-bahan organik gitu juga. Sebenarnya prospek pengembangannya juga cukup bagus, dan beberapa tempat juga masih menerapkan seperti SRI ini. Di Jawa Barat yang saya tahu di daerah Purwakarta itu juga masih banyak yang pakai SRI, di Subang sendiri. Kemudian kemarin saya habis dari Garut, di sana juga banyak yang menerapkan SRI. Itu berdampingan dengan Jarwo Super juga ada di sana SRI. Produktivitasnya juga cukup tinggi untuk SRI, sehingga marilah kita sama-sama bisa mengembangkan baik itu SRI maupun teknologi padi yang lain yang baik ya, kita terapkan bersama-sama kan seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan dari Kapuas ya tadi tentang Raisa, nah mungkin ada salah ininya ya. Yang dimaksud Raisa di sini kan teknologi budidayanya, jadi bukan varietas ya. Jadi Pak siapa tadi ya? Pak Ediko, Pak. Ya, Pak Ediko. Jadi Raisa ini adalah teknologi budidayanya. Jadi komponen-komponennya tadi sudah saya sampaikan, terutama dimulai dari tata air mikronya sampai ke bagaimana budidayanya kan. Kemudian kalau di Kapuas, setahu saya dari existing yang ada di sana memang banyak dikembangkan varietas padi, bahkan yang saya tahu itu adalah varietas seperti ada Supadi, kemudian apa lagi, dan padi-padi hibrida itu sebenarnya malah sudah berkembang di sana. Menurut saya itu cukup bagus ya, karena padi-padi hibrida berkembang, bahkan padi hibrida yang ditanam pun itu adalah padi irigasi sebenarnya, tetapi di sana bisa berkembang dengan baik. Itu saya rasa memang daerahnya meskipun lahan rawa,
bisa ditanami dengan inparit maupun padi-padi lain yang hibrida juga, tapi untuk lahan irigasi sebenarnya. Tapi itu artinya kan sudah tanahnya sebenarnya sudah cukup bagus ya untuk pengembangan. Hanya memang yang perlu menjadi perhatian lagi di sana itu adalah kondisi airnya yang masih belum tertata dengan baik ya. Tata airnya masih, kemarin juga pada saat food estate itu masih dilakukan perbaikan juga terkait pada irigasinya, saluran-salurannya sampai ke saluran mikronya. Kemudian juga untuk varietas-varietasnya mungkin nanti pengembangan ke depannya juga bisa menggunakan varietas-varietas baru ya, yang produktivitasnya tentunya akan sudah lebih baik dibandingkan varietas-varietas lama. Itu. Kemudian yang menjadi masalah di sana lagi di daerah Kapuas itu adalah penyakitnya. Penyakit terutama adalah blas. Saya tahu blas, kemarin juga kami punya demplot juga, punya display juga, itu ternyata blasnya cukup tinggi. Sehingga itu yang menjadi perhatian juga bagi kita, terutama untuk blas lehernya itu. Sehingga dalam pengelolaan hama penyakitnya akan perlu kita monitoring dari sejak awal gitu. Untuk pemupukan, nah pemupukan memang lebih baik ya. Kami pengalaman di food estate juga itu kita selalu melihat dari status hara di tanahnya. Kita menggunakan PUTR, perangkat uji lahan rawa ya, tanah rawa, itu sehingga akan ketahuan di situ. Karena di beberapa lokasi itu berbeda ternyata. Di Belanti dengan di Kapuas pun ada beberapa lokasi yang berbeda ternyata untuk status haranya. Itu harus kita lihat. Mungkin saya rasa di dinas saya sudah perangkat uji tanah rawa ini sudah harus ada ya, sehingga bisa dilakukan uji sebelum melakukan pertanaman. Itu tentunya sehingga kebutuhan pupuk untuk pertanaman kita akan ketahuan seberapa gitu kan. Seberapa N yang diperlukan, seberapa P-nya, seberapa K, bahkan untuk pH-nya itu juga harus seperti apa, mungkin perlu ada kapur juga di situ, kapur pertanian. Nah, itu seberapa jumlahnya juga tentunya kan melihat dari kondisi pH yang ada. Mungkin itu dari saya. Oke, terima kasih Pak. Ini saya langsung saja ke diskusi sesi kedua ya. Jadi ada satu penanya dari kolom chat dan ada 2 orang yang raise hand untuk bertanya langsung. Mungkin saya bacakan dulu yang di kolom chat dari Muhammad Helmi. Helmi Abdillah. Pertanyaannya ada 2. Bagaimana memperoleh benih-benih tersebut? Mungkin yang disebutkan tadi contoh-contoh yang varietas unggul baru yang pigmen khusus tadi kita sebagai dosen ataupun peneliti. Kemudian yang kedua, untuk memudahkan penelitian tadi, apakah perlu perangkat uji tanah yang tadi seperti disebutkan, apakah dijual atau mungkin bisa pinjam atau bagaimana? Seperti itu. Kemudian selanjutnya saya persilakan kepada penanya yang sudah mengangkat tangan. Yang pertama Pak Joko Purnomo, nanti disusul dengan Amililia Indayati. Ya. Silakan Pak Joko di unmute. Terima kasih Ibu Dewi Erika sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama saya sangat apresiasi kepada Bapak Suprihanto yang telah mengisi kuliah umum ini dengan materi yang sangat bagus. Mudah-mudahan kerjasama ini bisa berlangsung Pak dan tidak lagi. Kemudian pertanyaan Pak ini sebenarnya sharing aja. Yang pertama adalah kami sering Pak untuk pengujian padi khusus. Jadi ada beberapa sudah komunikasi dengan BP Padi. Cuma bagaimana biar kami itu lebih sederhana. Misalnya kemarin kami
memerlukan padi jiliteng itu Pak ya. Jadi komunikasinya masih personal. Apakah bisa nanti kita tindak lanjuti secara institusi gitu ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua Pak, saya tertarik tadi dengan perangkat uji tanah. Perangkat uji tanah ini apakah toolkit ini dibuat di Sukamandi atau sama seperti yang di chat tadi, apakah itu memang sudah ada seperangkat alat toolkit yang dijual di pasaran Pak? Kemudian pertanyaan yang ketiga Pak, terkait kerjasama. Dulu kami program studi agronomi itu pernah kerjasama dengan BPPADI Pak, program Sinta. Oh, ya. Ya, nah, program Sinta. Kemudian kami mendapatkan varietas. Ya, permasalahannya adalah untuk mendapatkan apa itu deskripsi varietas dari Kementan itu kan harus ada uji multilokasi Pak. Ya, kebetulan penelitian adalah Profesor Raihani Pak. Kemarin ada penelitian padi rawa, kemudian kita ada dengan batang. Kemudian yang saat ini kalau tidak salah itu sudah generasi ke-7 atau ke-8. Jadi permasalahannya itu kita belum multilokasi lagi itu ya. Kalau perguruan tinggi sebenarnya kalau sampai multilokasi itu pendanaannya kami kurang. Apakah nanti bisa dilanjut lagi untuk kerjasama itu? Tapi gitu Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya silakan Amelia Dayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama makasih Pak, materinya sangat-sangat menarik sekali. Apalagi untuk saya yang masih mahasiswa ya. Saya mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Lambung Mangkurat. Itu yang pertama. Yang saya mau tanyakan adalah apakah hasil panen dari padi biofortifikasi tadi dapat dijadikan benih untuk tanaman berikutnya? Dan hasilnya itu memiliki kandungan yang sama nggak dengan panen pertama seperti itu. Nah, yang kedua, tadi kan dijelaskan oleh Bapak yaitu varietas Baroma dan Javonica. Nah, itu punya, kan tadi lumayan susah untuk nanamnya ya Pak. Punya syarat tumbuh tertentu nggak untuk dibudidaya di Indonesia sendiri seperti itu. Dan yang ketiga, yaitu banyak ya Pak, maaf. Varietas Inparin Nutri-Zinc tadi kan Bapak bilang bisa dikembangkan, tapi kandungan zinc-nya ini berbeda-beda tergantung kondisi lahan. Nah, kondisi lahan seperti apa yang mempengaruhi zinc di dalam kandungan varietas tersebut? Sekian, terima kasih ya Pak. Waktunya. Ya, tadi 3 penanya. Untuk sesi kedua, mohon tanggapannya Pak Suprihanto. Baik, terima kasih. Ini menarik. Ini saya senang ini banyak yang antusias tertarik. Begini, untuk yang tadi pertama Pak Muhammad Helmi ya, ini bagaimana memperoleh benih tersebut. Sebenarnya begini, kami mempunyai tugas pokok itu sebagai untuk benih sumbernya ya. Selain penelitian tentunya kita harus menyiapkan benih sumbernya. Tetapi kalau itu terkait, kami juga selain sebagai benih sumber tentunya kan kami juga perlu melakukan diseminasi. Ada sekian persen ya, paling tidak 20% dari benih yang kami hasilkan itu adalah sebagai bagian untuk diseminasi. Selebihnya memang kami harus setor ke negara sebagai PNBP kan. Nah, untuk itu, kalau itu terkait dengan kegiatan penelitian, itu kami akan usahakan dan selalu kami usahakan untuk secara gratis kami berikan begitu. Sehingga itu sudah banyak sebenarnya dari berbagai universitas juga minta ke kami benih-benih khususnya untuk benih diseminasi ya. Banyak dari penelitian itu memanfaatkan dari yang ada di kami. Baik itu varietas yang ada ataupun bahkan plasma nutfah yang kami punya kan. Kami mempunyai juga selain varietas-varietas yang sudah dirilis, kami plasma nutfah kami itu sudah lebih dari berapa ya? 5.000 sekarang, 5.000 plasma nutfah. Sehingga kalau teman-teman baik itu peneliti, dosen, baik itu mahasiswa, banyak juga mahasiswa yang meminta sumber benih untuk penelitian gitu kan. Bahkan varietas-varietas yang mungkin sudah tidak ada di
di lapangan kan itu kami punya plasma nutfah, tapi tentunya kalau plasma nutfah itu kami sangat terbatas, biasanya jumlahnya hanya dalam sekian butir gitu kan ya, karena harus dikembangkan dulu sendiri, karena memang kesulitan. Halo, Bapak Suprihanto. Sepertinya jaringan beliau, Bu. Saya coba. Oh iya, saya pikir saya yang putus. Bisa dihubungi, Pak? Ibu, ini lagi dicoba. Oh, iya. Mohon maaf, masih ada kendala jaringan dari pihak narasumber kita. Oh ya, silahkan bergabung kembali Pak Suprihanto. Ya, alhamdulillah. Silakan Pak. Mungkin tolong di-unmute Pak. Ini masih ke-unmute Pak. Mikrofonnya masih ke-unmute Pak. Maaf Bapak, mikrofonnya belum dibuka. Mikrofonnya belum dibuka nggih Pak. Halo, Bapak. Halo nggih Pak. Nah, ini Pak. Sudah Pak. Ya, gimana? Bisa didengar? Bisa Pak. Tadi masih unmute. Ya, jadi kami persilakan seandainya memerlukan benih tertentu, nanti bisa komunikasi. Tapi kami tentunya selalu memerlukan surat ini ya, karena itu untuk legalitas kami juga, untuk dokumen benih yang kami keluarkan dan sebagainya. Jadi silakan saja. Kemudian untuk terkait pertanyaan. Yo. Perangkat uji tadi ya. Perangkat uji tanah. Untuk perangkat uji tanah itu diproduksi oleh sebenarnya Badan Litbang Kementerian Pertanian, itu di bawah BPSDLP ya. Jadi Balai Besar Sumber Daya Lahan itu ada di Bogor. Memang kami selalu, karena ini sama-sama Litbang ya, masih satu ini. Kalau ada yang ingin memerlukan nanti bisa langsung komunikasi dengan Bali Tanah ya, Bali Tanah. Jadi di Bogor bisa saja di search, di situ ada nanti Bali Tanah gitu. Atau kalau di Kalimantan Selatan itu dengan Balitra. Itu silahkan kalau di Kalimantan Selatan dengan Balitra, karena Balitra itu masih di bawah BPSDLP. Jadi persilakan dengan komunikasi dengan Balitra ataupun BPTP Kalimantan Selatan. Ya, jadi silahkan saja, lebih mudah ke sana daripada ke kami, ke BP Padi. Karena kami juga dapatnya dari teman-teman di sana. Baik. Kemudian untuk ini dari Pak Joko Purnomo tadi, memang terima kasih Pak, kita memang sebaiknya kegiatan kerjasama penelitian itu memang sebaiknya memang kita lakukan ya, karena kami juga menyadari tidak mungkin kami itu melaksanakan penelitian itu juga sendiri gitu kan. Jadi memang banyak juga teman-teman kami punya kerjasama penelitian dengan berbagai universitas. Memang yang dari Kalimantan mungkin beberapa waktu lalu ya, dulu waktu ada konsorsium padi nasional Pak, kebetulan saya juga ngurusi konsorsium dulu waktu saya masih di bagian program, dulu saya di program evaluasi, kebetulan mengurusi konsorsium padi nasional. Dulu ada dari Unlam itu Bu siapa ya, saya lupa saya. Ada dari Unlam juga, kemudian ada dari Unram, IPB Pak Ajrial kalau IPB, kemudian dari Unsil ada dulu. Jadi sama-sama melakukan kegiatan UML pada waktu itu. Jadi secara bersama-sama UML.
Dan juga kegiatan lain bukan hanya UML sebenarnya, termasuk kegiatan yang awal ya, yang masih perakitan gitu kan pada saat itu. Memang sekarang itu kondisinya karena berbeda ya, jadi tidak ada lagi konsorsium. Sebenarnya kami senang ada konsorsium, tapi keterbatasan anggaran memang tidak ada konsorsium. Tetapi kalau misalkan pihak dari beberapa universitas maupun dari dinas bahkan ini ada yang melakukan kerjasama dengan kami untuk melepas paritas, bahkan paritas lokal itu juga kerjasama pelepasan paritas lokal itu dengan kami, dengan peneliti-peneliti kami, baik itu melakukan kegiatan UML-nya ataupun uji ketahanan Mohon maaf nih Pak. Tapi memerlukan syarat-syarat tadi kan tentunya harus di UML kan, harus di uji ketahanan biotik, cekaman biotik, abiotik itu biasanya kerjasama dengan kami. Itu sudah banyak Pak. Jadi silakan saja nanti komunikasi terutama dengan pemulia. Kemudian juga dengan nanti tentunya dengan teman-teman kami peneliti hama penyakit juga, karena itu sebagai syarat pelepasan biasanya harus mempunyai ketahanan kan, minimal terhadap wereng biasanya begitu. Nanti ada juga terhadap yang lain, ada HDB, terhadap tungroblas dan sebagainya, biasanya begitu. Dan saya kebetulan peneliti kalau peneliti saya adalah peneliti di bagian proteksi tanaman. Jadi kalau uji-uji tentang ketahanan itu biasanya saya terlibat di situ. Jadi silakan saja Pak nanti komunikasi dengan teman-teman ataupun dengan kebetulan saya di bagian kerjasama, jadi silahkan saja kalau mau ada kerjasama bisa disampaikan, nanti akan kami hubungkan dengan peneliti kami. Itu biasanya sudah banyak terjadi teman-teman dari peneliti, baik itu dari Batan, LIPI, kemudian dari universitas juga banyak Pak, dari IPB, dari UNRAM, dari Purwokerto, Pak Toto Agung itu biasanya dulu selalu komunikasi dengan kami. Jadi silahkan, kemudian terkait, oh iya yang Bu Amirilia ya, Bu Amirilia. Pertanyaan Pak Joko yang terkait PUTS tadi sama Pak, jadi silakan nanti komunikasi dengan BPSDL maupun Balitra ataupun dari BPTP yang di Kalimantan Selatan. Kemudian Bu Amirilia, Bu bukan Bu ya, ini masih mahasiswi ya. Jadi Mbak ya, Mbak. Jadi kalau biofortifikasi sebenarnya ini adalah sama dengan paritas lainnya. Ini inbrida, bukan hibrida. Artinya karena padi inbrida, jadi itu kalau mau dibenihkan ya sebenarnya sama aja, kita tanam, hasilnya kita tanam lagi, tidak masalah, itu tetap bisa karena akan sama dengan induknya begitu. Kalau inbrida kan begitu. Memang kalau mau dibenihkan untuk sampai dijual belikan itu memang harus melalui syaratnya sertifikasi, itu saja. Tapi sebenarnya sama, tanpa sertifikasi pun kalau kita seleksi dengan baik tentunya akan kemurniannya dijaga, tentunya akan bisa digunakan benih untuk pertanaman sendiri juga gitu. Jadi tidak masalah ini. Jadi hasilnya pun sama sebenarnya dari induknya, tidak akan berubah. Berbeda dengan di hibrida itu harus F1. Kalau ditanam lagi tentunya akan berubah. Tapi kalau ini tidak. Jadi cara tumbuh sebenarnya cara tumbuhnya itu sama saja ya. Ini seperti varietas-varietas yang lainnya memang. Jadi Paroma maupun Japonica sebenarnya sama. Memang produktivitas untuk Japonica yang kita punya yang Tarabas itu masih cukup rendah, hanya 4 sekian gitu ya. Tetapi kan nilai ekonominya lebih tinggi. Ya,
Baroma itu demikian. Bahkan kalau Baroma ini sudah seperti varietas biasa karena produktivitasnya aja sudah lebih dari 9 ton juga. Tapi nilai ekonominya itu bisa lebih tinggi. Memang hanya segmennya itu yang berbeda. Segmennya hanya khusus seperti Baroma itu hanya untuk teman-teman dari Timur Tengah misalkan gitu, India itu. Jadi untuk segmen-segmen tertentu. Tetapi itu hasilnya bisa kalau kita produksi kemudian kita hasilkan sebagai beras premium, harganya bisa lebih tinggi. Aturan dari pemerintah juga kan diperbolehkan menjual dengan harga tinggi untuk padi khusus gitu kan. Kalau padi biasa nggak bisa dijual harga tinggi, ada HET-nya, harga eceran tertingginya. Tetapi kalau untuk padi-padi khusus bisa, tetapi memang dengan syarat tertentu, tentunya harus dibuat sebagai beras premium. Jadi beras kepala. Jadi nanti ada syaratnya beras premium harus beras kepalanya sekian persen, kotorannya sekian. Nah itu baru bisa dijual dengan harga tinggi. Tapi itu prospektif. Termasuk yang beras Tarabas tadi, Japonica. Meskipun produktivitasnya Japonica, karena ini baru satu-satunya yang ada yang kita lepas. Kita memang sedang meneliti ya, akan melepas yang lainnya nanti. Ini satu-satunya yang bisa. Karena ini tipe Japonica itu tidak mudah tumbuh di daerah tropis. Gitu ya. Meskipun ini aslinya juga dulu tetuanya kan dari daerah subtropis, dari Jepang. Tetapi kan tidak mudah tumbuh di Indonesia. Nah ini yang sudah dilepas ini adalah yang sudah bisa tumbuh dan bisa menghasilkan baik di Indonesia kan tentunya. Nah, sehingga meskipun produktivitasnya masih cukup masih hanya 4 sekian, tapi itu karena nilai ekonominya bisa tinggi. Nah itu yang kita harapkan dari tambahan nilainya. Kemudian Inpari Air Nutrishing. Nah ini memang secara rata-rata sebenarnya ini seperti varietas biasa. Ditanam dimanapun sama. Seperti varietas biasa ya. Jadi seperti Ciherang, IR64, mungkin juga yang lain seperti Margasari juga, dan sebagainya ya. Itu seperti varietas biasa, ditanamnya juga teknik budidayanya juga sama gitu kan. Memang ada indikasi kalau di lokasi tertentu bisa tinggi kandungan zinknya, tetapi dia cukup konsisten sebenarnya. Cukup konsisten artinya selalu kandungan zinknya itu tinggi gitu loh. Hanya ada daerah tertentu yang bisa mencapai hampir mendekati potensi zink, potensi kandungan zink itu kan dari 29 sampai 34 kan ya. Potensinya kan sampai 34 sekian. Nah, bisa sampai ke situ itu daerah tertentu gitu kan. Itu memang kami sedang mengkaji ya apa penyebabnya itu kan ya, apakah kondisi lahannya ataukah kalau dari segi pemupukan karena sama ya sama ini, tapi apakah lahannya seperti apa, nah itu sedang kita kaji juga sebenarnya. Bahkan bagi mahasiswa silakan kalau mau dikaji di daerahnya masing-masing, mungkin itu akan memberikan informasi juga bagi kami, bagi kita lah, karena barangkali di kandungannya malah bisa sampai seperti potensi kandungan zinknya itu akan lebih baik, jadi pengembangan di sana akan lebih baik kan seperti itu. Jadi silakan aja dikaji. Yang jelas kami sedang mengkaji terkait ke lokasi tadi ya, apakah ada pengaruh jenis tanah dan sebagainya. Kemudian juga apakah ada pengaruh seandainya itu pemupukannya dibedakan gitu. Selama ini kan hanya dilakukan sama dengan yang lain. Seandainya dibedakan, barangkali zinknya bisa lebih tinggi. Nah, membedakannya seperti apa? Apa yang perlu diperbanyak pupuknya? Nah, itu ya juga sedang jadi bahan kajian. Silakan bagi mahasiswa yang tertarik juga bisa mengkaji di daerahnya sendiri. Barangkali nanti menemukan ternyata proporsi pupuk yang sedemikian itu justru yang menyebabkan zinknya itu jadi lebih tinggi. Nah, mungkin itu juga silakan saja dibagi mahasiswa, ini bahan kajian yang cukup menarik juga untuk dilakukan. Mungkin itu Bapak Ibu, barangkali masih ada yang lain kan, persilakan. Baik Pak, ini ada satu pertanyaan lagi ya, mungkin perlu tanggapan singkat dari Pak Arif Budi Darmawan.
Ya. Ini lahan sawah tada hujan pada saat puncaknya itu kan sering kebanjiran atau mengalami genangan. Nah, bila ingin ditanami, apakah sebaiknya menggunakan yang padi tipe Inpari tahan genangan atau menggunakan Inpara saja? Baik. Okay. Satu aja, Bu. Oh ya. Oh iya, ada ini. Oh, yang terakhir ini tadi barusan dari Dwi Amini ya. Untuk publikasi penelitian bisa diakses di mana? Sepertinya mungkin langsung cari di Google saja ya, penelitian hasil, atau masuk ke webnya BB Padi sepertinya Pak ya. Mungkin yang perlu tanggapan dari Pak Arif Darmawan tadi Pak, silakan. Baik, terima kasih. Ini Pak Arif, ini terkait ke lahan tada hujan. Apakah dipakai padi Inpari, tahan genangan ataupun Inpara? Sebenarnya kalau ini di lahan tada hujannya itu sebenarnya lahan biasa ya, bukan yang bermasalah seperti di lahan rawa. Sebenarnya pakai Inpari cukup Pak. Inpari tahan genangan kita ada Inpari 30 misalkan. Tapi juga tidak memungkinkan kalau Bapak ingin mencoba dengan Inpara juga sebenarnya bisa juga, karena Inpara pun ini juga mempunyai kelebihan tertentu. Nanti Bapak bisa lihat di deskripsi varietas ya. Sebenarnya ini kalau dekat saya kasih semua ini yang deskripsi varietas ini. Jadi di deskripsi varietas pun bisa dilihat di website kami. Nanti silahkan di sana dilihat Inpara mana yang menurut Bapak itu bagus, itu bisa juga dicoba. Sebenarnya kami juga punya teknologi budidaya padi di lahan tada hujan ya, yang airnya itu begitu ada hujan kan malah tidak dibuang, tapi ditahan. Itu ada juga teman kami, karena dulu kami mengembangkannya di daerah Sulawesi Selatan, di daerah Wajo. Di sana kebiasaan petani itu begitu hujan, air itu tidak dibuang, itu ditahan di lapangan. Tapi bagaimana supaya tanaman itu tumbuh bagus? Nah, itu kami melakukannya. Kami melakukan kegiatan, itu kami waktu itu berhasil dengan menggunakan sistem coating. Jadi benihnya itu di coating. Ada teknik coatingnya. Coatingnya juga bermacam-macam sebenarnya. Tekniknya bisa dengan coating menggunakan semacam gypsum, tapi ada juga menggunakan besi. Sehingga benihnya tidak akan acak-acakan, disebar gitu aja, tidak akan ngumpul di satu tempat, tapi memang sudah di situ. Dan itu tumbuh dengan baik dalam kondisi tergenang, kemudian sampai tumbuh baik, karena airnya memang sengaja tidak dibuang. Petani sayang kalau buang air kan gitu, sehingga ditahan, kemudian tetap tumbuh, dan airnya itu dimanfaatkan sampai pertumbuhannya bagus, baik dan optimal kan seperti itu. Tapi kami sarankan untuk di lahan Bapak kalau itu memang sering tergenang, bisa menggunakan varietas padi yang tahan genangan, atau juga sebenarnya bisa juga menggunakan Inpara, nanti mana yang bagus ya. Tetapi kalau pengalaman kami sih Inpari seperti Inpari 30 yang bisa tahan genangan itu cukup bagus untuk di lahan-lahan yang seperti itu. Mungkin itu. Kemudian untuk publikasi silakan diakses di website kami, atau barangkali kalau ada yang berkunjung ke tempat kami, kalau kami ada bahan publikasi biasanya juga kami sampaikan. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian. Baik. Terima kasih banyak Pak Suprihanto. Ini sangat bermanfaat sekali ya informasi-informasi. Kemudian diskusinya juga sangat menarik karena itu tadi memang berbicara bahan makanan pokok beras. Tentu tidak ada habisnya ya, sampai tadi juga termasuk teknologi pemupukannya, analisis tanah segala macam, itu memang 1 semester kayaknya perlu Pak. Ini yang mungkin yang bisa saya highlight adalah karena kondisi gizi buruk, stunting, tadi bahkan di petanya itu daerah Kalimantan itu merah semua, termasuk Kalsel ya. Jadi antara 30 sampai 40%. Jadi memang padi varietas khusus ini, beras khusus tadi ya, sangat urgent sebenarnya Pak ya, yang disisipi sudah dengan pigmen, mineral, vitamin dan lain sebagainya, supaya untuk mengatasi stunting tadi. Tentunya juga
kerjasama ke depannya ya dalam penyediaan benih ataupun teknologi-teknologi tadi sudah disampaikan oleh Bapak Suprihanto bahwa Balai Besar Padi siap Pak ya mendukung, juga instansi terkait lainnya termasuk tadi BBSDLP, Balitra, BPTP yang di bawah lingkup Kementerian Pertanian. Nah, itu saja mungkin penutup dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC, Ibu Febri, silakan. Masih mute Bu Febri. Bu Febri. Halo Ibu. Bu Febri. Ibu Febriani, saya kembalikan kepada MC. Gak bisa. Oh iya, oke. Silakan Bu. Silakan Bu, sudah bisa Bu. Ya, baik. Terima kasih Pak Roni. Mohon maaf Ibu tadi tidak bisa di-unmute. Terima kasih Bu Dewi Erika yang sudah memandu jalannya diskusi dengan sangat baik. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Yudi Sastro yang sudah berbagi ilmu dan informasi yang sangat menarik. Dan tentu saja ini akan menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kepada seluruh peserta kuliah umum pada pagi hari ini. Sebagai bentuk apresiasi kami atas kesediaan Bapak sebagai pembicara pada kuliah umum di pagi hari ini, maka kami akan menyerahkan sertifikat secara simbolis. Sertifikat akan diserahkan oleh Ketua Jurusan Budidaya Pertanian kepada Bapak Dr. Joko Purnomo SPMP. Kami persilakan. Terima kasih. Sebagai penghargaan kami atas kerjasama ini, kemudian kesediaan Bapak untuk memberikan kuliah umum di Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat, izinkan saya menyerahkan sertifikat kepada Bapak Dr. Suprihanto SP MSI. Terima kasih Bapak Suprihanto atas waktunya pada pagi hari ini. Sama-sama Bu. Terima kasih Pak Joko Purnomo. Sama-sama. Demikian kegiatan kuliah umum kita pada hari ini. Saya selaku MC Febriani Purba dan mewakili seluruh panitia yang bertugas. Mohon maaf jika ada salah dan kekurangan. Saya akhiri. Terima kasih. Selamat siang. Sampai bertemu di kuliah umum selanjutnya di bulan depan. Terima kasih Pak Suprihanto, terima kasih Pak Joko Purnomo, terima kasih Bu Dewi Erika, dan teman-teman dosen yang telah hadir. Sekali lagi terima kasih Pak. Terima kasih Pak Suprihanto. Sama-sama Pak. Terima kasih Pak.